izin, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan dengan NIM 11S24020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merangkum pemahaman saya mengenai berbagai struktur data yang telah dipelajari selama praktikum algoritma struktur data, mulai dari linked list hingga heap. Nah, beserta analisis tujuan, penggunaan, dan kompleksitas waktunya yang disertai dengan visualisasinya nanti. Oke, cakupannya sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah single linked list atau linked list. Jadi tujuannya itu single linked list ini kita gunakan saat kita membutuhkan penyimpanan data yang dinamis secara ukuran dan sering melakukan penambahan atau penghapusan di ujung depan atau prepend. Nah, untuk analisis big O-nya untuk append dan prepend itu bernilai O1 dan karena kita memiliki pointer langsung ke head dan tail. Nah, untuk remove last-nya itu berisi on karena kita harus melakukan iterasi dari head untuk mencari node sebelum tail, node n kurang 1, gunanya untuk memutus hubungan. Terus kalau ya itu sama juga seperti remove first tadi, kalau get, set, dan insert itu bernilai on karena dalam kasus terburuk kita harus mencari elemen secara linear satu per satu. Untuk reverse listnya dia on. Maka untuk visualisasinya adalah sebagai berikut. Ya, dan di sini untuk visualisasinya saya menggunakan toolsnya itu yang online yaitu visualgo.net. Oke, yang pertama itu adalah kita memvisualisasikan append, di mana append itu adalah seperti yang kita ketahui bahwa append itu adalah penambahan atau penghapusan di tail atau di akhir. Nah, untuk contohnya itu adalah yang pertama kita masukkan kalau kita insert, oke, misalnya dia di belakang untuk append. Kita masukkan dia V-nya 71 atau value-nya 71, maka dia langsung dia pergi ke yang belakang. Oke, dan untuk selanjutnya adalah remove flash. Oke, kita gunakan ini remove flash yaitu oke. Ya, seperti yang kita ketahui tadi bahwa remove flash ini bernilai on karena dia harus melakukan satu persatu iterasinya dari head untuk mencari node sebelum tail. Oke, selanjutnya itu adalah prepend, yang dimana prepend itu adalah di akhir yang saya cobakan. Sekarang adalah kita masuk ke append yaitu yang di awal. Oke, yang kita mulai dengan yang di awal itu V-nya kita masukkan 18. Maka dia langsung sehingga dia untuk append, nah itu dia sama dengan prepend tadi bernilai O1 karena dia langsung memiliki pointer langsung ke head dan tail. Oke, yang selanjutnya masuk ke remove first. Kalau remove first dia langsung saja sama dengan 0. Nah, dia. Kalau remove first itu dia hampir sama seperti append lah, O1. Karena remove first ini dia langsung memulai dari awal tadi. Selanjutnya untuk get set itu adalah kita masukkan saja search. Oke, kita cari dia misalnya V43. Value-nya 43. Nah, maka di sini si node ini akan dijalankan satu per satu. Maka dia bersifat on sama seperti remove flash yang tadi. Karena dalam kasus ini ya kita harus mencari satu per satu elemen secara linear satu per satu. Untuk remove-nya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa remove-nya ini ya misalnya kita buat remove flash lah misalnya. Untuk remove flash-nya dia ya gini, dia on karena dia harus melakukan iterasinya satu persatu dari awal hingga mencapai node sebelum tail gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke double linked list. Oke. Untuk double linked list ini tujuan utamanya itu memberikan fleksibilitas navigasi dua arah, maju dan mundur. Nah, jadi ini sangat berguna untuk fitur seperti riwayat browser atau back seperti back atau forward. Nah, untuk analisis big O-nya kalau remove flash itu menjadi O1,
karena memiliki pointer previous. Jadi kita bisa langsung mengetahui not sebelum tail tanpa perlu iterasi dari awal. Nah, di mana akses data dari arah belakang menjadi jauh lebih efisien. Untuk nilainya itu ya sama seperti link list tadi. Oke, mari kita visualisasikan. Kita menggunakan double link list. Untuk toolsnya itu sama seperti yang tadi menggunakan visualgo.net. Yang pertama adalah append, bahwa append ini adalah untuk menambahkan di awal. Ya, tinggal kita insert, kita masukkan ke head. Masukkan 11. Nah, dia langsung. Untuk remove last-nya, kita gunakan remove, kemudian kita gunakan last-nya itu berarti detail, maka dia remove i sama dengan n kurang 1. Nah, oke. Selanjutnya itu adalah prepend, yaitu untuk menambahi value di akhir. Gini, kita bisa tambah dia 21. Oke. Mungkin begitu untuk prepend. Nah, untuk remove first-nya ya sama seperti remove last tadi. Oke, langsung masukkan saja remove i sama dengan 0 head. Nah, begitu. Nah, untuk set get insert-nya sama seperti link list juga. Kalau kita search, kita cari value yang kelima misalnya. Nah, dia menjalankan satu persatu iterasi ya untuk mencari elemen linear satu persatu seperti yang tadi. Nah, untuk remove-nya tadi sama seperti remove last juga ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke stack. Stack and queue. Langsung saja kita bahas keduanya. Kalau stack and queue ini tujuannya adalah mengelola data dengan urutan LIFO, yaitu last in, first out. Yang artinya barang yang pertama kali masuk, maka itu adalah barang yang terakhir kali keluar. Nah, contohnya itu adalah seperti kalau kita menyusun buku dari huruf A sampai Z. Nah, kalau kita menyusun huruf A duluan, nah berarti A itu kan berada pada barisan paling bawah. Nah, yang ini, maka B di atas, C di atas B, dan D di atasnya misalnya. Maka nanti Z adalah yang paling tinggi. Nah, untuk mengeluarkan itu kan Z duluan, sementara Z adalah yang terakhir masuk. Sementara yang pertama masuk ya si A yang tadi, dia akan keluar terakhir. Itulah yang disebut dengan prinsip LIFO, last in first out. Nah, untuk Q ini terdapat menggunakan FIFO. Kalau tadi stack dia LIFO, kalau Q dia FIFO, yang artinya first in first out. Nah, contohnya ini dapat divisualisasikan di pada saat baris di kantin lah misalnya untuk mengambil prasmanan. Yang pertama datang, maka itu yang pertama dapat makanan. Jadi dia contohnya ini A. Seperti kalau dalam kehidupan sehari-hari itu di antrian pom bensin lah. Kan yang pertama datang itu adalah yang duluan keluar dari pom bensin. Nah, yang artinya yang terakhir datang ya yang terakhir juga keluarnya. Begitulah konsep dari Vivo yang tadi. Mungkin untuk visualisasinya langsung dari menggunakan toolsnya kita langsung saja ke stack. Oke, misalnya kita mau mengeluarkan tail. Ketahui bahwa stack adalah last in first out. Oke, last in first out. Maka di sini menjadi ekor adalah min 79 dan menjadi kepala adalah 78. Oh ya, untuk stack ini terdapat push dan pop. Ya, push itu untuk memasukkan data dan pop itu untuk mengeluarkan data. Oke, kita coba push. Soalnya kita masukkan 35. Nah, maka dia paling atas. Sementara untuk kita mengeluarkan ini pop, karena kita mengeluarkan mempop sebanyak 2 kali gitu loh. Maka dia last in first out. Nah, yang pertama masuk itu yang terakhir masuk, maka itu yang duluan keluar gitu loh. Nah, kan misalnya gini, kita masukkan 48. Nah, 48 kan itu yang terakhir masuk. Nah, tetapi kalau kita mau mempop, kita masukkan kayak sama 1. Nah, maka yang duluan keluar adalah 48 yang tadi. Nah, kalau untuk Q berbeda lagi.
Kalau untuk Q itu dia first in, first out. Nah, artinya yang pertama masuk, itu juga yang terakhir keluar, gitu loh. Nah, pada saat ini kan coba kita masukkan value-nya 73. Oke. Nah, 73 ini kan tail-nya, berarti 73 ini adalah yang terakhir masuk. Sementara 47 ini adalah 47 adalah yang pertama keluar, yang pertama masuk. Nah, untuk mengeluarkannya kalau tadi di aturan stack, nah, yang kalau kita mempop, maka yang duluan keluar kan 73 ini. Nah, tapi kalau di DQ, DQ, kalau kita mau men-DQ, nah, maka yang men-DQ itu misalnya kita buat sekali. Oke, maka nanti yang akan keluar adalah angka 47, value 47. Nah, kenapa begitu? Ya, karena prinsipnya tadi bahwa konsepnya tadi bahwa Q itu mengandung konsep FIFO, yaitu first in, first out. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke binary search tree. Oke, untuk binary search tree, tujuannya itu adalah menjaga data agar tetap terurut sehingga proses pencarian menjadi sangat cepat dibandingkan list biasa. Nah, untuk analis big O ini yaitu antara insert, contains, dan delete. Nah, rata-rata itu bernilai O log n karena setiap perbandingan itu nilai membuang separuh jalur pencarian. Namun jika tree-nya itu enggak seimbang atau miring, maka kompleksitasnya bisa memburuk menjadi ON karena strukturnya menjadi serupa dengan linked list yang tadi. Oke, untuk visualisasinya langsung saja kita gunakan visualgo.net. Oke, langsung kita cari aja BST binary source tree. Oke, ini kan seimbang. Ibaratnya liftnya dia di sini satu, 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 di sini satu. Jadi pada BST ini selama selisih tinggi antara cabang kiri dan cabang kanan pada setiap simpul atau node adalah min 1 atau 0 atau 1, maka pohon tersebut dinyatakan seimbang atau balance. Oke, misalnya contohnya di sini terdapat sebuah tree BST. Nah, ini dikatakan seimbang. Contohnya 18. Di sini ada value 18 mempunyai cabang ke 5 dan ke 28. Di mana 28 ini mempunyai cabang juga ke kiri yaitu 20 dan ke kanan itu ada itu 1 dan ke kanan itu ada 2. Nah, untuk 5 juga sama. Ke kiri dia 1, ke kanan dia 2. Nah, jika dikurangkan, maka ini kan hasilnya jadi 0. Nah, jadi dia seimbang. Atau untuk lebih simpelnya, pada 65. 65 kan memiliki 2 cabang, yaitu 69, 74, dan 59 min 2. Oke. Jadi jika dikurangkan, nah ini kan hitungannya tingginya ini ada 2, ini tingginya 1. Nah, 2 kurang 1 kan 1. Nah, jadi itu hasilnya tetap 1, maka dia tetap seimbang. Oke. Yang perlu kita visualisasikan pada BST yang pertama adalah insert, contains, dan delete. Insert. Oke, kita masukkan dia value 84. Misalnya kita masukkan 1. Di mana? Nah, dia melakukan pengecekan. Nah, gimana caranya biar tree-nya seimbang gitu loh. Nah, dia balance. Kenapa? 89 ya, 89 dan 83. Oke. 83 ini kan cabangnya ada 2. Yaitu 82 dan 84. 89 cabangnya adalah 2. 83 dan 91. Nah, kan 2 kurang 2 ya hasilnya 0. Gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke contains, di mana contains ini pada BST tujuannya adalah untuk ngecek apakah si value-nya ini sudah berada pada tree atau belum. Oke, contohnya kita gunakan pada Visual Basic ini adalah search. Oke, kita misalkan
Maka kita cari 83 lah, cek. Ini mulai proses pengecekan. Oke. Nah, ketemu di 83. Jadi dia mendekati. Nah, misalnya 83 dibandingkan ke 18 dan 79. Mana nih yang paling dekat ke 79? 79 ada dua cabang, yaitu ke 89 dan ke 65. Nah, di situ dibandingkan juga yang mana yang lebih dekat, 65 kah atau 89. Nah, secara logika maka dia pilih ke 83. Nah, di 89 ini dia ngecek apakah dia ke 83 atau ke 8 atau ke 91. Nah, kan kita yang mencari 83, ya udah dia langsung pindah ke 83 dan menemukan hasil dan mengembalikan nilai 83 tadi. Oke, sekarang kita menggunakan fitur delete. Delete kita gunakan di sini remove. Contohnya kita remove sekali 2, 82 dan 84. 84. Oke, go. Eh, Nah, dia dicek lagi. Nah, setelah penghapusan dia disembangkan lagi gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke hash table. Oke, hash table ya. Hash table ini tujuannya digunakan untuk pencarian data yang sangat cepat berdasarkan kunci yang disebut juga key value pair seperti pada database atau kamus digital. Jadi untuk Big O-nya mereka menawarkan O1 karena ya kita menggunakan hash function yang langsung mengubah kunci menjadi alamat index memory. Dan di situ kita tidak perlu mencari satu persatu, melainkan langsung melompat ke lokasi data. Jadi simpelnya adalah hash table ini sebuah tabel yang berbentuk array yang menyimpan string original dan menyimpan indeks dari tabel tersebut. Nah, besarnya hash table ini biasanya lebih kecil dibanding semua string yang ada. Nah, jika string sama dengan n, maka size dari hash table itu lebih kecil dari n. Dimana jika terdapat nama yang sama, maka hash key-nya juga sama. Contohnya, eh, nama saya adalah Ian. Nah, terus saya mempunyai teman Immanuel. Nah, kata kunci itu adalah berada pada huruf I. Sementara huruf I dikasih key dengan indeks yang sama. Misalnya indeks I adalah 0. Nah, jika dia mencari 0, maka dia akan memunculkan nama Ian dan Immanuel. Karena apa? Karena ya tadi hash key-nya itu sama gitu loh. Selanjutnya adalah grep. Pada struktur grep, jadi tujuannya adalah memodelkan hubungan kompleks antar objek seperti jaringan pertemanan di media sosial atau rute perjalanan antar kota. Oke, jadi untuk address big O-nya, untuk add vertex dia O1, add edge dia 01, remove vertex dia OV plus E, remove edge dia OE. Nah, OE. Nah, tapi kenapa remove vertex itu OV tambah E? Gini, jadi karena kita harus menghapus vertex tersebut, sekaligus melakukan iterasi untuk memutus hubungan semua hubungan atau edge yang terhubung dengan seluruh jaringan. Nah, langsung saja kita visualisasikan untuk add vertex. Oke, oke. Nah, sekarang kita coba untuk edit graph. Yang pertama itu adalah add vertex. Kenapa lebih gampang? Ya, kita tinggal tekan ini vertex gitu. Nah, kemudian kita membuat add edge.
edge-nya tuh ya tinggal gini aja. Nah, sementara untuk remove edge dan remove vertex-nya, ini kita clear dulu coba. Cancel dulu. Kita edit, terus kita menambah vertex-nya dengan hanya ya udah langsung saja kita mau nambahin di mana. Terus kita taruh arahnya mau kemana. Nah, sehingga dia O1. Oke, kita coba down. Oke, sekarang kita coba untuk uh, remove edge dan remove vertex. Oke. Nah, untuk remove edge kan tadi semua itu rata-rata O1 ya. Yang artinya ya kita langsung melakukannya tanpa melakukan iterasi-iterasi yang lain. Nah, kenapa remove vertex dia OV tambah E? Ya karena yang tadi jelaskan, kalau kita mau menghapus vertex, maka kita sekaligus juga melakukan menghapus semua relasi yang berhubungan pada uh, si vertex yang kita hapus tadi. Contoh, kita mau menghapus ini 7. Kalau kita mau menghapus 7, ya dia vertexnya otomatis ikut kehapus. Nah, gini misalnya. Kalau kita pilih remove vertex. Ya tinggal tekan delete. Nah, maka dia edges-nya langsung terhapus. Sehingga dia OV tambah E. Kalau kita cuma hapus vertex-nya, dia tinggal cuma OE. Kita hapus edges-nya, ya dia cuma OE. Yang artinya ya kalau kita menghapus edges, ya edges-nya aja yang terhapus kayak vertex-nya gitu loh. Beda halnya dengan kalau kita menghapus edges tadi. Coba kita hapus ini. Nah, kita select, terus kita delete. Nah, kan si vertex-nya ini masih tetap di sini, meskipun dia nggak berhubungan sama yang lain. Gitu. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke heap. Heap. Oke, pada heap ini sangat efisien lah. Nah, tujuan utamanya itu adalah sangat efisien untuk mengelola prioritas, yaitu priority queue, di mana kita perlu mengambil tertinggi dan terlama secara langsung. Untuk analisis Bitcoin ini bernilai O log N karena saat melakukan insert atau remove, nah elemen tersebut itu berjalan bubble up atau sink down sesuai ketinggian pohon binat untuk menjaga properti heapnya yang tadi. Oke, contohnya kita masuk langsung saja kita visualisasikan heap. Oke, misalnya kita insert, kita masukkan V20 ya. Ya. Nah, dia cari tuh length, di mana dia yang kosong. Nah, tapi kalau udah posisi gini, jadi terserah mau pindah kemana. Karena kan semua liftnya ini kan udah sama gitu loh. Kalau yang tadi kan, nih. Nah yang ini, eh bentar ya. Nah yang ini kan semua liftnya ini kan masih ya sama lah. Cuman pada 58 tri yang ke 58 ini liftnya kan cuma satu. Nah kalau kita mau insert ya dia langsung ke menutup yang kosong. Nah gitu. Tapi kalau kita nge-remove salah 15, kita remove 15. Nah, in sama artinya index ya. Kita remove 15. Go. Oke. Ini artinya dia melakukan bubble up lah, proses peningkatan. Nah, ditingkatkan lagi, naik lagi gitu loh. Jadi terjadi sama proses penukaran. Nah, ini kan 58 turun lagi. Oke. Salah. Nah, kita hapus indeks 15. Mungkin teman-teman pada berpikir indeks 15 adalah yang ini. Nah, tapi salah. Indeks 15 adalah yang ini. Dilihat dari sini yang merah-merah ini. Kita hapus indeks 15. Salah 15. Nah, pindahkan dia ke atas. Nah, 15 yang tadi. Nah, gitu. Nah, tapi oke, jadi terhapus jadi.
gitu. Jadi proses ini terjadi disebut apa? Mengelola ya terjadi karena ya dia tadi bernilai O log n. Karena saat melakukan insert atau remove, ya elemen tersebut harus berjalan gitu. Harus berjalan yaitu bubble up atau naik atau sink down untuk turun sesuai dengan ketinggian pohon miler untuk menjaga properti heatnya. Itu. Oke, demikian penjelasan saya. Nah, dengan memahami tujuan karakteristik Big O dari masing-masing struktur data, kita dapat menggunakan ilmunya ini menjadi lebih optimal dan responsif. Nah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Kurniawan Siaan, pamit undur diri. Sekian dari saya, terima kasih.